저는 은하 씨가 우리 이제 보지 마요. 저 집 나가려고요. 은하 씨한테는 제가 얘기했습니다. 우선 왜요? 죄송합니다. 난 그날 실수 아니었어요. 좋아해요. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul My Sweet Mobster. Tanpa berlama lagi, episode 9, Markio, mari kita review. 구독과 좋아요를 눌러주세요. Selama ini Eunha mencari keberadaan Hyunwoo karena merasa bersalah. Karena kedatangannya ke rumah Hyunwoo menyebabkan Hyunwoo kecil pun ditangkap oleh seorang gangster. Dan akhirnya jaksa Hyunwoo mengatakan jika ia bukanlah Hyunwoo Oppa yang dicari Eunha selama ini. Tapi ia sudah tahu identitas Hyunwoo Oppanya Eunha. Sekembalinya ke rumah, Ji-hwan sudah menunggu Eunha. Eunha pun langsung mengucapkan salam perpisahan jika dirinya akan pindah. Karena Eunha sudah menemukan orang yang dicarinya. Sungguh lega karena ia baik-baik saja. Namun tak akan menemuinya karena perkataan Ji-hwan tempo hari tentang tak mengungkit masa lalu. Esok harinya, Rusa House masih bertingkah mengabaikan Ji-hwan dan Lee Leong. Dan heboh sendiri karena mereka semua akan pergi ke toko buku. Sedangkan Ji-hwan ternyata dipanggil oleh jaksa Hyunwoo lagi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Namun begitu jaksa Hyunwoo malah membahas mengenai Hyunwoo. Ji-hwan bersikap dingin tak peduli. Sedangkan di toko buku, Rusa House merasa takjub dengan semua hal yang ada di sana. Namun sekelompok anak SMA tampak meremehkan mereka. Rusa House sebenarnya bisa menahan amarah, tapi ternyata Eunha datang langsung memarahi para anak SMA itu sampai takut berlari ke limpungan. Dan tiba-tiba Ji-hwan mendatangi Ko Yang-hee. Nyali si kucing itu langsung ciut karena muka Ji-hwan benar-benar menakutkan. Ji-hwan mengancam agar si kucing tak macam-macam lagi pada para anak buahnya. Dan kini bos besar pun muncul. Ya, So Tae-byung alias ayah Ji-hwan sudah resmi dibebaskan. Dan Ko Yang-hee sebagai bawahan setia datang untuk menjemput. Mau tak mau, Ji-hwan pun harus waspada. Sementara itu, jaksa Hyunwoo mulai menimbang-nimbang pikiran negatif yang selama ini ia sematkan pada Ji-hwan, sang gangster. Di rumah, para Rusa House menjadi rajin belajar. Dan acara ngambeknya ternyata masih berlanjut. Tak lama Eunha datang membawa banyak makanan dan mengumumkan perpisahan. Ji-hwan dan Eunha lalu berbicara. Namun ternyata meskipun cuek, tapi Ji-hwan ingin mengulurkan bantuan dan kepo juga di mana Eunha akan tinggal. Tapi Eunha takut melewati batas lagi, jadi menolak tawaran Ji-hwan. Esok harinya lagi, entah Rusa House sedang menyiapkan strategi apa. Namun tiba-tiba mendapat kabar jika sosis anak-anak mereka sedang jadi trending. Ternyata Kang Yena menggugah sosis Rusa House. Karena semua orang mendadak sibuk, presentasi tadi pun dibebankan pada Dong-hee sang magnet polos. Lee Leong sang pembisik. Dia mengatakan jika cara kasar hanya berlaku bagi para Rusa House. Namun bagi wanita, jika mereka patah hati, mereka akan ikut kencan buta. Contohnya seperti Eunha kini. Ji-hwan pun mencoba kalem, tapi tentu tak bisa. Ternyata di lantai bawah, Eunha sedang dijebak oleh Dong-hee untuk ikut kencan buta bersama salah satu karyawan Rusa House, yang ternyata adalah seorang flamboyan. Dengan begitu mudahnya, ia membuat Eunha terhibur dengan segala rayuan yang berbalut lelucon. Dan ternyata So Ji-hwan ada di sana mendengarkan dengan kesal percakapan seru mereka. Saking heboh kesalnya itu sampai salah duduk dan membuat gelas-gelas hampir saja berjatuhan. Untung saja Ji-hwan jago bela diri, tapi sudah susah payah bersembunyi sampai mengeluarkan jurusnya itu, malah ketahuan karena Kang Yena tiba-tiba datang. Dan saking kagetnya dipanggil nama, Ji-hwan sampai tak sengaja memegang Kang Yena. Hal itu pun langsung mendapatkan tatapan setajam silet dari Eunha. Sementara itu, jaksa Hyunwoo bertemu dengan cucu dari nenek yang meninggal di kejadian kala itu.
Dan kini terbukalah mata Hyunwoo lebar-lebar. Karena gadis itu mengatakan jika So Ji-hwan sudah mendanai beasiswa untuknya dan datang juga ke pemakaman nenek meskipun kala itu diusir dan baru selesai operasi. Gadis itu menjelaskan jika So Ji-hwan di sini juga adalah sebagai korban karena ia datang ke hotel tanpa persiapan apapun, bahkan tanpa ada senjata apapun. Ia pasti tak akan tahu jika akan terjadi pertarungan sengit. Dan tujuan para rusa haus memanglah untuk memanas-manasi Ji-hwan. Mereka pun meminta maaf atas perbuatan mereka. Tapi Eun-ha menegaskan jika kepindahan dirinya bukan karena Ji-hwan. Tak lama begitu Ji-hwan datang, ia malah mendengus dan menghela nafas berat melihat Eun-ha. Dan tiba-tiba pertengkaran pria dan wanita yang seperti pasangan kekasih ini tak terelakkan. Mereka saling serang, beradu argumen, tak ada yang mau mengalah, dan saling melantangkan suara mereka. Para rusa haus benar-benar selesai dan hanya bisa geleng-geleng kepala. Ko Yang-hee kena batunya, bahkan sampai ketakutan, karena sudah mengacaukan transaksi narkoboy. Ia pun langsung mendapatkan tamparan keras dari So Tae-pyung. Esok harinya Eun-ha mulai melihat dan mencari rumah yang akan ditinggali. Sementara itu, Ji-hwan ternyata juga sibuk mencarikan rumah untuk Eun-ha. Tapi selalu saja ada alasan untuk menolak. Padahal bilang saja Ji-hwan tak rela Eun-ha pergi. Begitu kata Il-yong. Dan jaksa Hyunwoo tiba-tiba mendapat panggilan dadakan. Ternyata ia mendatangi Eun-ha yang ada di kantor polisi. Kenapa Eun-ha bisa ada di kantor polisi? Ternyata tadi ketika melihat-lihat rumah, Eun-ha malah bertemu dengan anak-anak SMA bebal itu lagi. Ia kalah jumlah. Eun-ha pun segera kabur. Dan tak sengaja tas Eun-ha melukai salah satu murid sampai mimisan. Ditambah Ji-hwan menelpon dan mendengar teriakan Eun-ha. Ji-hwan seketika panik. Dan Eun-ha beserta para murid itu pun dibawa ke kantor polisi. Namun begitu Hyunwoo datang, maka semua masalah pun langsung beres. Sedangkan Ji-hwan dengan wajah yang penuh khawatir segera mendatangi lokasi ponsel Eun-ha. Dan begitu melihat Eun-ha juga Hyunwoo keluar, ia malah bersembunyi. Hampir saja ketahuan karena jaksa Hyunwoo mencoba menelpon ponsel Eun-ha yang hilang tadi. Tapi mendengar nada dering tak jauh dari lokasi mereka. Sungguh aneh. Kumiho tiba-tiba menelpon Il-yong, marah-marah ingin minta penjelasan. Bukankah bosnya Il-yong itu menyukai Eun-ha, tapi kenapa malah mencampakkan Eun-ha? Jadi meminta penjelasan Il-yong dengan bicara langsung. Dan disinilah Il-yong kembali berhadapan dengan Kumiho. Miho tertawa mengejek ketika Il-yong berkata jika yang dilakukan bosnya adalah kesalahan. Miho pun langsung membahas mereka. Katanya, Miho akui dia menyukai Il-yong dari awal pertemuan. Dan kejadian satu malam bersama itu bukanlah sebuah kesalahan baginya. Itulah yang ia rasakan. Tapi tidak berniat memperjuangkan Il-yong juga. Karena itu kelakuan seperti seorang pengecut yang mengatakan kejadian malam itu adalah sebuah kesalahan. Padahal sudah disiapkan surat kesepakatan jual beli rumah. Tapi begitu melihat Eun-ha di depannya, Ji-hwan mematung, tak jadi diberikan. Sedangkan Eun-ha baru menyadari jika Ji-hwan tadi sudah menelponnya puluhan kali. Dan akhirnya Ji-hwan dan Eun-ha berbicara serius. Eun-ha mengatakan besok ia akan menandatangani kepindahan rumah. Dan Eun-ha langsung bertanya dengan sedikit kesal. Apakah Ji-hwan yang menemukan ponselnya? Jika begitu sangat khawatir, kenapa tak pernah mengatakan hal itu? Tapi Ji-hwan dengan nada datar malah berkata jika beginilah dirinya. Eun-ha pun langsung meninggalkan Ji-hwan. Esok harinya Jae-soo memergoki Eun-ha dan jaksa Hyunwoo sedang bersama di taman. Keduanya berbincang ringan, sedangkan Ji-hwan berjalan dengan gontai. Dan di setiap sudut rumah malah selalu terbayang-bayang kenangan bersama dengan Eun-ha. Butuh waktu lama untuk Ji-hwan berpikir. Setelah tercerahkan, ia pun segera berlari dan berpapasan dengan Jae-soo yang mengatakan jika Eun-ha ada di taman. Ji-hwan terus berlari mencari keberadaan Eun-ha dan saat menelpon, teleponnya malah diabaikan oleh Eun-ha. Karena terus menelpon, Eun-ha akhirnya mengangkat telepon. Namun ternyata Hyunwoo tak mengizinkannya. Dengan sengaja mengatakan cinta pada Eun-ha. Dan
Episode 9 pun berakhir di situ.